Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang. Saya Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia Jakarta. Senang bergabung dengan rekan-rekan semua, para mahasiswa baru yang beragama Katolik, untuk berbincang-bincang tentang toleransi dari kacamata iman Katolik tentunya. Kita akan bersama-sama, seperti tadi saya katakan, sharing, meskipun tidak mungkin teman-teman men-sharingkan secara individual, tapi saya ingin memberikan cakrawala atau perspektif yang saya harap nanti di dalam perjalanan Anda merenungi dan mempraktekkan toleransi di dalam kehidupan perkuliahan dan sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu mari kita bersama membuka dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Engkau memanggil kami untuk tumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi siapapun, juga melalui perjalanan kami menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia ini. Bimbinglah kami supaya kesertaan-Mu, bimbingan-Mu, kekuatan-Mu, terang-Mu, dapat sungguh kami rasakan di dalam masa kami menjadi mahasiswa di kemudian hari, tapi juga pada hari ini, supaya perbincangan kami dan perjumpaan kami dengan teman-teman sungguh-sungguh memperkaya kemanusiaan kami maupun iman kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dengan segala macam tingkah laku, tindakan, dan pikiran kami. Bukalah hati dan budi kami, supaya kami mampu mencerap apa yang didiskusikan dan diperbincangkan, dan kami dapat mengamalkannya dalam tindakan sehari-hari, sehingga hidup kami sungguh menjadi pujian bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sertakan dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Santo Yosef, dan para Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat sungguh teladan-Mu menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat, demi kemuliaan Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman terkasih, sekali lagi, senang bersama-sama Anda dalam perjumpaan kali ini. Seperti tadi saya katakan, tema umum dari perbincangan kita juga dari rekan-rekan agama lain adalah toleransi dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, khususnya nanti di dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Kata Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengimplisitkan keragaman, dan bagaimana kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan rekan-rekan berbagai macam agama, berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam model, gaya, dan segala macam. Nah, disinilah sikap toleran menjadi hal yang sangat penting supaya kita bisa hidup bersama dan bekerja sama sebaik-baiknya. Karena itu, kita akan mencoba mendalaminya dari kacamata kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani sebenarnya, karena kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ada agama Katolik dan agama Kristen, meskipun pada dasarnya akarnya sama. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam pada apa yang menjadi ajaran Gereja Katolik, perlu diingatkan bahwa toleransi sendiri menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dunia. Sehingga ada yang namanya International Day for Tolerance, yang jatuh pada tanggal 16 November. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini belum pernah ada yang tahu
hari ini, hari tanggal 16 November ini. Tapi yang mau saya ingatkan adalah, mengapa sih sampai ada International Day for Tolerance, atau hari peringatan toleransi? Apa yang mau saya garis bawahi adalah kata peringatan. Jadi tanggal 16 November kita diingatkan supaya toleransi ini selalu ditumbuhkan. Mengapa perlu diingatkan? Karena kita sering lupa, karena kita sering tidak memperhatikannya. Nah, mengapa kita tidak memperhatikan atau sering lupa? Sederhana saja alasannya. Manusia itu pada dasarnya mempunyai ego yang kuat, yang hanya memperhatikan diri sendiri, yang berkutat dengan cara berpikirnya sendiri, yang berkutat dengan kepentingan-kepentingannya sendiri, sehingga tidak bisa bertoleransi. Maka, sebelum kita mendalami apa arti toleransi, saya ingin mengajak sedikit aja diskusi. Yaitu ketika kita berbicara tentang hukuman mati. Apa kaitan toleransi dengan hukuman mati? Nanti akan saya tunjukkan. Di antara teman-teman, siapa yang setuju adanya hukuman mati di dunia ini? Juga di Indonesia tentunya. Di Indonesia kan masih ada para penjahat, kelas kakap, yang dihukum mati. Misalnya bandar narkoba, gitu kan, para penyelundup narkoba, dan segala macam. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih manusia itu dihukum mati? Meskipun itu oleh aparat negara, apakah negara mempunyai hak untuk mengambil nyawa seseorang? Wah, pasti perdebatan ramai. Perdebatan antara pro dan kontra akan menjadi sesuatu yang bisa panjang. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah bahwa dalam hal ini, sebenarnya Gereja Katolik mengambil posisi yang sangat jelas, yaitu no, tidak pada hukuman mati. Sebesar apapun kesalahannya, negara tidak punya hak untuk mengambil nyawa seseorang. Karena apa? Kita diajarkan oleh Tuhan bahwa manusia pada dasarnya adalah gambar Allah, imago Dei. Jadi yang juga punya hak atas kehidupan adalah Tuhan. Yang mempunyai hak atas hidup kita adalah Sang Pencipta. Bukan negara, bukan masyarakat. Itu sikap Gereja Katolik sangat jelas. Supaya kita sungguh bisa membela kehidupan karena hidup manusia seperti tertulis di dalam kitab Kejadian, yang kemudian dirumuskan dengan imago Dei, gambar Allah itu, bukankah dikatakan dalam refleksi para penulis kitab Kejadian, ketika dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Jadi ada kesempurnaan tertentu dan ada hal yang harus terus dihormati. Itulah manusia. Sikap Gereja Katolik terhadap manusia itu begitu tinggi. Sehingga bukan hanya hukuman mati yang kita tolak, tapi juga aborsi. Aborsi kelihatannya hanya membunuh dan mematikan janin. Tapi bagi Gereja Katolik, janin itu pun manusia. Janin itu pun kehidupan. Jadi harus dihormati sedemikian rupa. Maka teman-teman, apa yang mau saya katakan adalah Gereja Katolik mengacu kepada ajaran Tuhan, menghormati martabat manusia, menghormati bahwa manusia itu diciptakan Tuhan, bahwa setiap orang itu perlu mendapatkan pengakuan akan hidupnya. Itulah martabat manusia. Baru kemudian di sana mengikut apa yang namanya kewajiban dan hak. Dan jangan lupa bahwa kemudian kesadaran ini juga menjadi kesadaran sebagian besar masyarakat di dunia. Saya katakan bisa saja ini kesadaran universal bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Dilahirkan bebas dan setara, laki-laki dan perempuan setara, mempunyai martabat yang sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama. Dan itu tentunya sangat terkait dengan apa yang pernah ditulis oleh seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Dia refleksikan apa yang tadi ada di dalam Alkitab dengan mengatakan bahwa manusia itu menjadi tujuan pada dirinya sendiri.
Seorang filsuf mengatakan, dia, maksudnya Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang dengan sangat bagus merumuskan bahwa manusia itu bukan sekedar sarana bagi yang lain. Tentunya, mengapa ini saya katakan? Di satu sisi ada refleksi yang bersifat religius, tapi di sisi lain ada yang bersifat sekular atau profan. Meskipun kita tahu budaya dan pemikiran yang ada di dalam pemikiran banyak filsuf di Eropa juga pasti diwarnai oleh semangat bagaimana menghormati manusia seperti yang tertera di dalam Alkitab kita. Tapi kembali, yang mau saya katakan adalah manusia itu begitu tinggi martabatnya dan perlu mendapatkan hormat. Tidak tergantung kesalahannya pun juga. Kalau kita berlanjut tentunya terkait juga dengan apa yang namanya human rights atau hak asasi manusia. Saya tidak akan berpanjang-panjang di sini, tetapi refleksi ini sungguh mengantar kita bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Manusia itu mempunyai kebebasan. Nah, bagian pertama ini kembali mengatakan bahwa manusia mempunyai martabat. Manusia layak dihormati juga di dalam segala macam keunikannya. Juga di dalam segala pengalamannya, termasuk kesalahannya. Kita harus, di satu sisi memang boleh menghukum, tapi hukuman mati tidak. Karena manusia itu mempunyai hak hidup. Nah, sekarang, apa kaitannya dengan toleransi? Sebenarnya sangat erat. Apa sih toleransi itu? Toleransi itu dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya adalah aku atau bisa berani menanggung kekurangan orang lain. Artinya, kita tahu bahwa orang lain itu mempunyai kekurangan atau mempunyai pandangan yang berbeda atau mempunyai sifat yang berbeda, kekayaan yang berbeda, status yang berbeda, tetapi yang berbeda itu kadang-kadang dianggap jelek, gitu kan? Karena diukur dari cara pandang kita. Tapi kita harus menanggungnya. Dalam arti tertentu, respect. Karena memang toleransi mengandung makna hormat pada pribadi yang ada di sekitar kita. Respect, hormat. Karena apa? Mempunyai martabat. Dan dari kacamata iman, jelas. Martabat itu karena manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang kita sebut Bapa. Maka imago Dei, gambaran Allah sendiri. Manusia itu mempunyai kesuciannya sendiri juga. Sehingga toleransi sangat diperlukan supaya kita hidup damai. Nah, apa itu toleransi? Nah, di sini dikatakan toleransi itu tidak hanya sekedar bahwa kita itu setuju atau tidak setuju, tapi adalah memberikan space, tadi kan menghormati itu memberikan space, memberikan ruang supaya dia tetap hidup dengan segala macam keunikannya, dengan segala macam minatnya, bahkan dengan segala macam kegilaannya dan kesalahannya. Kita memberikan ruang. Itu tadi menanggung kelemahan orang karena tadi pandangan hidup, minat itu bisa saja nggak sesuai dengan apa yang kita mau, bukan? Tapi mereka mempunyai hak. Itulah toleransi dari kacamata umum, kacamata filsafat yang tentunya ternyata juga ada kaitan sangat erat dengan apa yang namanya martabat manusia yang mempunyai hak hidup. Dan hak hidup itu harus kita beri ruang. Itu tadi toleransi. Nah, sebenarnya kalau kita dalami lebih jauh lagi, ternyata nilai-nilai itu sangat erat dengan apa yang diajarkan Yesus, bukan? Kalau kita membaca ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, jelas teman-teman tahu bahwa ini adalah hukum yang terutama, bukan? Memang ada hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang tidak kalah dari yang pertama. Coba perhatikan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata seperti dirimu sendiri itu mengandung makna bahwa secara implisit jelas kita itu kan tidak sempurna, bukan? Dan kemanusiaan kita, kalau kita perhatikan baik-baik, itu kan tidak tergantung pada aksesori-aksesori kita. Tidak tergantung pada pakaian kita, tidak tergantung pada gelar kebangsawanan kita, tidak tergantung pada bahkan juga pangkat
Pak Jokowi dengan kita itu sebagai manusia sama saja, tetapi berbeda fungsi karena dia presiden, kita rakyat biasa.